Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Nah, pada hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang kombinasi linear dan bebas linear. Jadi pembahasan kita masih di sekitar vektor ya. Nah, kita langsung saja ke pembahasan tentang kombinasi linear. Apa itu kombinasi linear? Nah, kalau misalkan saya punya sebuah vektor, katakanlah vektor W, ya, maka vektor W itu dikatakan kombinasi linear dari vektor-vektor, katakanlah vektor V1, V2, V3 sampai Vr, ya, jika si vektor W itu dapat dituliskan dalam bentuk perkalian antara vektor dengan skalar, ya. Jadi vektor W, ya, dia dikatakan kombinasi linear apabila dari vektor-vektor P1, P2, P3 apabila dia dinyatakan si W ini dapat dinyatakan dalam bentuk sigma dari perkalian vektor P dengan skalar ya. Nah, jadi W itu ya merupakan sigma dari perkalian antara skalar dengan vektor-vektor P1, P2, P3 misalnya dikatakan. Jadi kalau misalkan saya sekali lagi, kalau saya misalkan punya vektor W, ya, dia dikatakan kombinasi linear dari vektor-vektor P1, P2 apabila dia dinyatakan dalam bentuk W-nya itu adalah K1 dikalikan P1 ditambah K2 dikalikan P2 ditambah K3 dikalikan P3 dan seterusnya, di mana K-nya itu adalah skalar ya. K-nya itu adalah sebuah bilangan. Nah, di sini kita akan langsung saja ya membahas contoh dari vektor ya. Contoh dari vektor ya. Dalam hal ini saya sudah menuliskan contoh vektor di R3 ya, dimensi 3 ya. Jadi untuk lebih memahaminya, lebih memahami apa itu kombinasi linear, kita bahas melalui sebuah contoh. Nah, misalkan saya punya vektor X ya, dengan vektor X itu ada 1, 2 dan negatif 1, dan vektor Y ya 6, 4 dan 2 ya. Atau boleh misalkan mau dikatakan vektor P1 atau P2 boleh ya, ini P1, P2 atau vektor U dan P boleh ya. Atau kita misalkan kita ganti ini dengan vektor U dan ini kita ganti dengan vektor P boleh ya. Boleh seperti itu. Nah, tunjukkan bahwa vektor W ya, di mana W-nya itu adalah 9, 2, 7 adalah kombinasi linear. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa W itu adalah kombinasi linear dari U dan V ya. Jadi W itu adalah kombinasi linear U dan P ya. Baik, kita coba ya. Ini saya hapuskan dulu ya. Kita coba menyelidiki bagaimana apakah betul bahwa W ini adalah kombinasi linear dari U dan V ya. Oke, kita tuliskan ya. Kita harus bisa menuliskan W K1 dikalikan P1 ditambah K2 dikalikan P2 ditambah K3 dikalikan P3 dan seterusnya. Berarti di sini kita tuliskan W sama dengan K ya. 1 dikalikan U ya, K1 dikalikan U karena di sini vektornya U ya, kemudian K2 dikalikan V gitu ya. Ini V ya. Karena kita vektornya adalah W adalah kombinasi linear dari U dan V ya, sehingga W sama dengan K1 dikalikan U ditambah K2 dikalikan V. Kita tulis W-nya itu adalah 9, 2, 7 ya, kemudian K1 ya, ini K1 tadi apa? Skalar, jadi sebuah bilangan yang harus kita cari ya. Kemudian U-nya adalah 1, 2, negatif 1 ditambah K2 ya. Di sini 6, 4 dan 2. Ya. Kita kalikan yang U-nya di sini berarti kita tuliskan ya. Ini saya hapuskan dulu ya. Ini saya hapus supaya lebih luas nanti ya. Sini 9 ya, 9, 2, 7 di sini berarti K1 ya, sorry ya, K1
kemudian 2K1 ya, kemudian negatif K1 ditambah di sini 6K2 ya, koma ya, sini 4K2, nah, sini 2K2. Oke ya, nah, kita sudah punya ini, kita kalikan masing-masing ke dalam ya. Nah, sehingga di sini kita tuliskan K927 ya sama dengan sini K1 kita tambah dengan 6K2 ya. Jadi kita tambahkan di sini 6K2 ya. Nah, yang ini dengan yang ini kita tambahkan ya, karena dia yang ini dengan ini ya, karena letaknya sama ya. Kemudian kita koma ya, yang ini dengan yang ini berarti ya 2K1 ditambah 4K2 ya. Oke ya. Kemudian yang terakhir yang ini dengan yang ini ya. Nah, koma di sini negatif K1 ditambah 2K2 ya. Nah, belum. Nah, jadi kita punya ya K1 ditambah 6K2, koma K1 ditambah 4K2, koma negatif K1 ditambah 2K2. Jadi kita punya ini ya 1 ya. Oke. 2, 3 ini sejalan dengan ini 1, 2, 3 dari dimensi 3. Dari sini kita peroleh ya. Nah, ini langsung aja kita coba ke atas, kita tuliskan ya. Sini K1 ditambah 6K2 itu sama dengan 9 ya. Jadi yang ini 9 sama dengan yang ini ya. Oke, itu. Saya ambil dulu yang warna merah. Ya, biru. Ya. Selanjutnya yang 2 ini dia sama dengan yang ini. Nah, ya. Kita tuliskan di sini ya. 2K1 ditambah 4K2 ya sama dengan 2 ya. Kemudian kita cari yang warna biru ya. Nah, di sini 7 ya, ini 7. Kemudian yang ini negatif K1 ditambah K2 ya. Di sini negatif K1 ya ditambah 2K2 sama dengan 7. Nah, kita cari ya penyelesaiannya, SPL-nya ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Hapus dulu ya. Saya tulis deh di sini supaya tidak. Ini U-nya adalah 1, 2, negatif 1, V-nya itu adalah 6, 4 dan 2. Kemudian W-nya itu adalah 9, 2, 7 ya. Jadi kita bisa hapus ini. Kita ingin menunjukkan bahwa W itu adalah kombinasi linear dari U dan V. Ya. Dari sini ya. Dari sini kita cari penyelesaiannya. Ya. Oke. Persamaan kalau kita mau bikinkan persamaan 1, ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya, ini persamaan 3 ya. Nah, ini kebetulan ini bisa kita cari ya, persamaan 1 dan 2. Dari persamaan 1 ya, dari persamaan 1 ya, dan 3 ya, dan 3 yang lebih mudah gitu ya. Dan 3 di sini K1 nya ditambah 6K2 sama dengan 9, negatif K1 ditambah 2K2 sama dengan 7. Sehingga di sini tinggal ditambahkan saja ya, karena di sini kita akan hilangkan K1 nya, ini sudah berlawanan, jadi kita tambah kalau dia sudah ini habis ya. Sisanya tinggal 8K2 sama dengan ini jadi 16. Jadi K2 nya saya punya 16 dibagi 2 sama dengan 8 ya. Dibagi 8 sama dengan 2. Jadi saya punya K2 nya itu 2 ya. Kemudian kita substitusikan ya. Ini substitusikan K2 sama dengan 2 ke persamaan 2 misalnya ya, ke persamaan 2 ya. Sehingga saya peroleh 2K1 ditambah 4K2 ya, kita ganti ya. K2 nya kita ganti, ini sama dengan 2. Sehingga K1 sama dengan 8, ini 2 ya. Maka akan diperoleh 2K1 sama dengan 2 dikurangi 8. 2K1 sama dengan negatif berapa di sini? Negatif 6 ya. Berarti K1 nya sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3 ya. Jadi saya punya
K ya. Satunya adalah negatif 3 ya. Ini saya hapus saja ya. Ini sudah ini ya. Jadi saya punya K1-nya itu adalah negatif 3 dan K2-nya itu adalah 2 ya. Sehingga W-nya ya. Jadi W-nya itu kita bisa tuliskan dalam bentuk negatif ya. Negatif 3U ditambah 2 kalikan V gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kan 2 dikalikan. Nah, ini kombinasi linear. Maka W itu disebut kombinasi linear karena ada skalar di mana K1 adalah negatif 3 dan K2 adalah 2 ya. Sehingga si W-nya itu adalah merupakan kombinasi dari negatif 3 dikalikan U ditambah 2 dikalikan P ya. Makanya dia disebut dengan kombinasi linear karena ada skalar K1 dan K2 ya. Sehingga dia bisa dituliskan dalam bentuk penulisan seperti ini kan. Baik, kita cari contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Ini ya sudah kita selesaikan ya. Kita cari contoh yang kedua. Saya ganti lah, jangan B. Saya ganti dengan vektor P gitu ya. P-nya adalah 4, kemudian negatif 1 dan 8. Nah, apakah pertanyaannya? Apakah P kombinasi linear dari vektor ya, dari vektor U dan V. Nah, ya, ini yang harus kita tunjukkan apakah dia kombinasi P itu adalah kombinasi linear dari U dan V. Nah, caranya tadi sama ya, ketika kita menunjukkan bahwa W itu adalah kombinasi linear dari U dan V. Berarti saya tuliskan di sini P, kemudian di sini K1 dikalikan U ditambah K2 dikalikan P ya. Nah, P-nya adalah 4, negatif 1 dan 8. Kemudian K1 ya dikalikan U-nya itu 1, 2, negatif 1 ditambah K2 itu adalah 6, 4 dan 2 ya. Nah, sehingga di sini 4, negatif 1 dan 8. Kemudian di sini K1 ini 2K1, ini negatif K1 ya, ditambah 6K2 ya. Kemudian ini 4K2 ditambah ini 2K2. Sehingga kita dapatkan ya. Ini yang ini dengan ini tambah ya, ini tambah. Oke. Belum ya. Kita belum, masih ada satu tahapan lagi ya. Berarti di sini 4, negatif 1 dan 8. Di sini adalah K1 ditambah 6K2 ya, 2K1 ditambah 4K2 ya, negatif K1 ditambah 2K2 ya. Jadi kalau dari sini ini ditambahnya dengan ini ya. Kemudian yang ini kita tambahkan dengan ini ya, karena ada tambah di sininya ya. Kemudian yang terakhir yang ini kita tambahkan dengan ini ya. Oke, kita sudah dapatkan nilainya, sehingga tadi kasih tanda yang ini sama dengan ini ya. Jadi kita tuliskan di sini K1 ditambah 6K2 ya sama dengan 4 ya. Kemudian berikutnya yang ini ya dengan ini ya, plus yang ini ya. Nah, itu berarti 2K1 ditambah 4K2 sama dengan negatif 1 ya. Dan yang terakhir ini adalah negatif K1 ditambah 2K2 sama dengan 8 ya. Oke, ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3 ya, 3 ya. Nah, kita lihat di sini 4 ya, negatif 1 dan 8. Seperti tadi ya, kita lakukan cari
nilai K1, K2 nya ya. Nilai cari dari sini, kita cari nilai K1 dan K2 nya. Oke, sini kita coba ya, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Sini saya persamaan 3 deh. Oke, yang mudah, K1 ditambah 6K2 ditambah 4 ya. Kemudian di sini K1 ditambah 2K2 sama dengan 8. Kita coba tambahkan ya. Ini habis ya. Ini 8K1 dan ini hasilnya adalah 12. Jadi K1 nya adalah 12/8 ya. 12/8. Kemudian kita coba substitusikan K-nya. K1 nya adalah 12/8. Kita substitusikan ya. Mau ke persamaan 1 atau mau ke persamaan 2 itu bebas ya. Jadi mau ke persamaan 1 atau mau ke persamaan 2 itu dia bebas ya. Nanti kita dari sini ya, dari persamaan ini ya, diperoleh penyelesaian ya, karena sistem tidak konsisten, karena dari persamaan di atas ya, itu diperoleh sebuah penyelesaian. Nah, karena sistemnya tersebut tidak konsisten, sehingga tidak ada K1 dan K2 ya. Kita ingin menunjukkan bahwa tidak ada K1 dan K2 di sini. Atau kita coba ya, kita coba dengan, kita ingin menunjukkan tidak ada penyelesaian. Misalkan dari persamaan 2 dan 3 dan 3 ya, sini. Jadi di sini 2K1 ditambah 4K2 sama dengan negatif 1. Di sini negatif K1 ditambah 2K2 sama dengan 8 ya. Oke. Kalau misalkan saya ini kalikan dengan 1 dan ini dikalikan dengan 2 ya, karena kita ingin menggunakan variabel, salah satu variabelnya, sehingga di sini kita peroleh K1 ditambah 4K2 ditambah negatif 1. Nah, kemudian yang ini negatif 2K1 ditambah 4K2 sama dengan ini kali ini 16. Nah, ini kalau saya tambahkan, oke ya. Kalau saya tambahkan, maka dia tidak ada penyelesaiannya. Ini ya, karena dia sebanding dengan ini ya. Jadi persamaan ini kita tidak menemukan nilai K1 dan K2 yang memenuhi persamaan ini ya. Jadi kita tidak memperoleh ya, dari ini diperoleh sebuah penyelesaian karena sistem tersebut makanya tidak konsisten. Jadi sistem ini tidak konsisten, sehingga tidak ada K1 dan K2 yang memenuhi ya. Sini tidak ada K1 K2 yang memenuhi untuk persamaan ini ya, untuk persamaan ini, sehingga untuk P4 negatif 1 dan 8 itu dia bukan kombinasi linear dari vektor U dan P, karena kita tidak menemukan nilai K1 dan K2 nya ya. Jadi kita tidak menemukan nilai K1 dan K2, tidak ada yang memenuhi K1 dan K2. Nah, itu untuk kombinasi linear ya. Jadi kombinasi linear. Jadi dalam pada intinya untuk kombinasi linear ya, kita harus menentukan sebuah atau harus menentukan skalar yang bisa membuat vektornya menjadi sebuah kombinasi ya. Selanjutnya adalah bebas linear. Apa itu bebas linear? Jadi kalau saya punya ini bebas, sekarang kita ke bebas linear. Bebas linear. Nah, apa ini bebas linear? Jadi kalau jika saya punya S ya, himpunan dari vektor P1, P2, kemudian P3 dan seterusnya ya, adalah suatu vektor-vektor ya. Jadi dia merupakan vektor-vektor tak kosong ya. Ini merupakan vektor tak kosong. Dia vektor tak kosong ya. Nah, jadi ada artinya ada anggotanya ya dia. Maka persamaan K1 P1 ditambah K2 P2 ditambah K ya
K3 P3 ditambah seterusnya, nah, KR PR sama dengan 0 ya. Dia mempunyai tidak ya, dia mempunyai paling tidak ya, paling tidak, atau dia mempunyai paling tidak satu penyelesaian, yaitu K1-nya sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 ya, sama dengan ini KR sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan hanya ada satu ya penyelesaiannya, yaitu adalah K1 sama dengan K2 sama dengan K3 itu ada 0, maka dia bebas linear. Kalau tidak, maka dia tidak bebas linear ya, dia tidak bebas linear ya. Jadi misalkan kalau nanti dari kombinasi linear ini ya, kita buat persamaan, ini persamaan homogen ya berarti ya, dan hanya ini satu-satunya penyelesaian ya, di mana K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 adalah 0 ya, maka dia dikatakan bebas linear ya. Nah, tapi kalau misalkan begini ya, yang contohnya misalkan hanya ada satu solusi ya, misalkan ya, saya punya 2x ya sama dengan 0, 2x sama dengan 0. Nah, x-nya berapa? X-nya cuma ada satu, yaitu 0 ya. 2 dikalikan 0, 0, tidak ada lagi, maka ini adalah bebas. Nah, itu yang dimaksud dengan penyelesaiannya 0 gitu ya, penyelesaiannya ya. Nah, jadi hanya satu. Nah, tapi kalau saya menuliskan ini 2x sama dengan 2x plus 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini yang menyebabkan bahwa fungsi ini sama dengan 0, berapa nilai x-nya? Kalau dia hanya ada satu, nah misalkan begini, hanya ada satu x-nya 0, maka dia, itulah yang dimaksud dari bebas linear itu ya. Hanya ada satu solusi, itu artinya 0. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Oke, misalkan saya punya sebuah contoh ya, Pi sama dengan 1 negatif 2 dan 3, kemudian ini Pi1, kemudian Pi2, Pi3 ya, Pi1, Pi2 ya, kemudian 5, 6, 1 ya, kemudian Pi3 ya, itu adalah 3, 2, 1. Nah, ya. Nah, apakah dia bebas linear nggak gitu ya? Nah, apakah dia suatu himpunan yang bebas linear nggak ya? Bebas linear ya. Apakah himpunan taruhlah S ya, dari Pi1, Pi2 dan Pi3 merupakan bebas linear. Nah, apakah himpunan ini dia bebas linear? Ya, ini pertanyaannya. Ya, oke. Kita tuliskan tadi yang namanya bebas linear, kita tuliskan dalam bentuk ini ya, K1 Pi1 ditambah K2 Pi2 ditambah K3 Pi3 sama dengan 0 ya. Nah, kita punya ini K1 1 2 3, kemudian ditambah K2 5 6 negatif 1 ditambah K3 ini 3 2 1, sini 0 ya, dia 0 ya. Ini dia 0 0 0 gitu ya. Nah, dia 0 0 0, kita tuliskan di sini 0 0 gitu ya. Oke ya, berarti di sini kita tuliskan ya, dari sini ini K1 negatif K2 K3 K1 ya, K1 ditambah 5 K2 6 K2 negatif K2 ditambah 3 K3 2 K3 K3 ya, sama dengan
0, 0, 0. Ya. Oke. Berarti dari sini kita punya ini. Nah, ini. Kita tambahkan sama dengan ini. Ya. Nah, jadi kita punya K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Ya. Kemudian yang ini sekarang negatif K1 ditambah 6K2 ya, ditambah 2K3 sama dengan 0. Ya, yang terakhir ini ya, 3K1 ditambah negatif ya, negatif K2 ditambah K3 sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kita ingin mencari K1 ya. K1-nya berapa, K2-nya berapa, K3-nya berapa, sehingga hasilnya 0. Yang pasti ya K1 sama dengan K2 sama dengan K3 pastilah 0. Ya. Ya kan? Kalau K1, K2, K3-nya 0, pasti ini kan hasilnya pasti 0. Sekarang pertanyaan, kalau ini hanya satu-satunya solusi, maka dia bebas linear. Jadi tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi K1, K2, K3 yang lain selain 0. Kalau misalkan ada K1, K2, K3 ya selain 0, sehingga dia dimasukkan ke sini hasilnya adalah 0, maka dia bukan bebas linear. Ya. Nah, kita cari ini. Ya. Persamaan ini kita cari ya dengan menggunakan bolehlah kita menggunakan dengan eliminasi Gauss. Nah, ternyata setelah dicari ya, di sini ada K1-nya ya, diperoleh K1-nya adalah setengah T gitu ya. Kemudian K2-nya di sana diperoleh setengah T juga ya. K1, K2, kemudian K3-nya adalah T. T-nya berapa? Ya, misalkan saya ambil T-nya, misal ya, saya ambil ya. Misal di sini. Misal T-nya itu adalah 2. Nah, berarti di sini K ya, ini contoh ya, ini ke contoh dari merah ya. Berarti di sini K3-nya adalah 2, K2-nya adalah 1, negatif 1, karena di sini 2 kali negatif setengah adalah negatif 1. Kemudian K1-nya adalah setengah juga, negatif 1. Coba kita masukkan ke sini ya. Sini negatif 1 ditambah 5 kali negatif 1 ditambah 3 kalikan 2 ya. Negatif 1 ditambah negatif 5 dikali negatif 5 dikalikan negatif 1 kan negatif 5. Negatif 5 tambah negatif 5 ditambah negatif 1 kan negatif 6. Ditambah 3 kali 2 itu adalah 6 ya. Sehingga negatif 6 ditambah 6 itu 0 ya. Nah, jadi ada solusi lain selain K1, K2, K3 0, ada solusi lain, yaitu K1-nya negatif setengah T, K2-nya negatif setengah T, K3-nya adalah T. T-nya bebas, mau 2 ya, kalau T-nya 2 berarti K3-nya 2, K2-nya negatif 1, K1-nya negatif 1. Boleh T-nya 4 misalkan ya boleh, T-nya 3 boleh. Jadi solusinya ada banyak. Jadi persamaan ini memiliki banyak solusi. Jadi solusinya bukan hanya K1, K2, K3 sama dengan 0. K1-nya 0, K2-nya 0, K3-nya 0, tidak. Tetapi solusinya banyak. Bisa K3-nya 2, K1 dan K2-nya negatif 1 bisa. K3-nya 4, kemudian K2 dan K3-nya negatif 2 bisa. Itu solusi juga. Nah, karena solusinya banyak, tidak hanya satu ini ya, maka karena dia solusinya yang banyak, maka P1, P2, P3 ya, yang terhimpun dalam himpunan S yang tidak kosong itu dia tidak bebas linear. Ya, dia tidak bebas linear, maka di sini dia tak bebas linear. Jadi kalau yang bebas linear tidak ada lagi solusi, cuma ini satu-satunya untuk menyelesaikan ini. Ya, nah itu untuk bebas linear dan kombinasi linear, mudah-mudahan ini dapat membantu dalam memahami kombinasi linear dan bebas linear. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.